Apakah Anda pernah menemukan pasien di IGD dengan keluhan sesak napas? Situasi ini pasti sering terjadi, dan sebagai dokter, kita dituntut untuk segera menentukan penyebabnya. Lalu, apa yang terlintas di pikiran Anda jika melihat pasien sesak? Pneumotoraks, efusi pleura, pneumonia berat, atau mungkin edema paru akut? Semua kondisi ini adalah kegawatan yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat. Tetapi, bagaimana kita memastikan diagnosis dalam waktu singkat? Halo semuanya, di kesempatan kali ini kami, Rahmat Pramuda dan Christian Hanato, di bawah bimbingan Dr. Farah Nurdiana, spesialis radiologi konsultan, akan membahas mengenai Blue Protocol. Blue Protocol merupakan suatu panduan sistematis untuk mengerjakan lung ultrasonografi atau USG paru pada pasien kritis yang dapat membantu dokter mendiagnosis penyebab sesak napas akut secara cepat, akurat, dan efisien, bahkan dalam situasi yang darurat. Dalam video ini, kami akan menjelaskan langkah-langkah Blue Protocol, prinsip dasarnya, serta bagaimana cara interpretasi hasil USG paru untuk berbagai kondisi klinis. Mari kita mulai dan pelajari bersama bagaimana Blue Protocol dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam praktik sehari-hari, khususnya di IGD dan ICU. Pertanyaan yang pertama mungkin, kapan kita bisa menjalankan Blue Protocol? Yang pertama, pada pasien dengan sesak napas akut. Hal ini digunakan untuk mengevaluasi penyebab sesak. Contohnya adalah ketika pasien sesak mendadak tanpa penyebab yang jelas di IGD dan kita perlu mengevaluasi apakah ini merupakan suatu kegawatan paru seperti pneumotoraks, edema paru, atau pneumonia berat. Lalu yang kedua, hipoksemia akut. Saturasi oksigen rendah yang memerlukan evaluasi cepat yang dapat digunakan untuk mendeteksi komplikasi paru atau kondisi ARDS atau Acute Respiratory Distress Syndrome. Lalu yang ketiga adalah pada kondisi pasien dengan hemodinamik tidak stabil. Pasien dalam kondisi shock, kemungkinan penyebab paru seperti tension pneumotoraks juga bisa dapat terjadi, yang dapat kita evaluasi dengan USG paru. Lalu selanjutnya adalah penilaian pasca prosedur. Dengan USG, kita bisa memastikan keberhasilan intervensi seperti pemasangan drain atau torakosintesis. Lalu, pada situasi darurat dengan keterbatasan sumber daya. Pada kondisi bencana alam atau lokasi yang terpencil di mana radiologi konvensional sulit diakses, USG mungkin satu-satunya cara untuk kita mengevaluasi pasien dengan kondisi sesak. Selanjutnya kita beralih ke prinsip-prinsip lung ultrasound. Lung ultrasound paling baik dilakukan dengan menggunakan peralatan yang sederhana. Di toraks, gas dan cairan mempunyai lokasi berlawanan atau juga bisa bercampur melalui proses patologis yang menghasilkan suatu artefak. Paru-paru adalah organ yang paling besar sehingga area-area standar dapat didefinisikan dengan jelas. Semua tanda-tanda yang akan ditemui pada lung ultrasound dimulai dari garis pleura. Tanda-tanda yang bersifat statik biasanya merupakan suatu artefak. Paru-paru merupakan suatu organ vital dan tanda-tanda yang timbul dari garis pleura pada dasarnya akan bersifat dinamis. Hampir semua kelainan akut yang mengancam jiwa berbatasan dengan garis pleura, menjelaskan potensi USG paru pada pasien-pasien yang sesak nafas akut dan kritis. Sebelum kita memulai pemeriksaan, sebaiknya kita mengenali alat yang akan digunakan. Pada USG, terdapat beberapa jenis probe yaitu probe cembung atau convex yang memiliki lapang pandang luas dan dalam sehingga lebih cocok untuk USG abdomen. Probe linear memiliki lapang pandang yang lebih kecil dan cocok untuk struktur yang dangkal seperti kelenjar tiroid. Probe endocavity atau transvaginal digunakan untuk melakukan pemeriksaan pada bagian dalam tubuh. Lalu yang terakhir ada probe jantung atau phase array yang memiliki daya tembus lebih dalam untuk mencapai jantung. Pada Blue Protocol terdapat 3 titik standar, yaitu upper blue point yang dapat terlihat di gambar kiri tangan kiri, lalu lower blue point yang dapat terlihat di gambar kiri tangan kanan, dan yang terakhir adalah flaps point atau posterolateral alveolar or pleural syndrome yang dapat terlihat di gambar kanan. Temuan dari lung USG dibagi menjadi normal dan abnormal. Untuk temuan normal, yang pertama adalah lung sliding.
yang merupakan pergerakan dinamis di garis pleura yang menyerupai kerlipan atau shimmering saat paru-paru mengembang dan mengempis. Hal ini menunjukkan bahwa pleura visceral dan parietal bersentuhan pada saat respirasi dan ada udara di paru-paru. Kedua adalah pleura line, yang merupakan garis hyperechoic yang menggambarkan antara pleura visceral dengan pleura parietal. Ketiga adalah A-line yang merupakan artefak yang muncul sebagai garis horizontal hyperechoid di bawah garis pleura. Hal ini merupakan batas antara pleura visceral dan parietal. A-line terjadi karena adanya pantulan gelombang suara antara permukaan pleura dengan probe USG yang digunakan. Berikutnya adalah kelainan abnormal pada lung USG. Yang pertama adalah B-line yang merupakan sebuah artefak dengan karakter berbentuk seperti ekor komet, muncul dari garis pleura, hyperechoic, berbatas jelas, menyebar, menghilangkan garis A dan bergerak bersama gerakan napas. Artefak ini menandakan adanya udara atau cairan. Yang kedua adalah lung sliding negatif. Hilangnya gambaran lung sliding dapat terjadi bila terdapat celah antara pleura parietal dengan visceral. Hal ini disebabkan oleh beberapa kelainan seperti inflamasi, kolaps paru, atelektasis, apnu, dan pneumotoraks. Jika hilangnya gesekan pleura disertai dengan adanya garis A di lokasi yang sama, maka harus dilakukan pemeriksaan karena dicurigai adanya pneumotoraks. Ketiga adalah efusi pleura. Biasanya muncul sebagai gambaran anekoik dengan bentuk yang tidak menetap. Bentuk bagian atas menyerupai seperempat lingkaran dan bagian bawah dengan tepi halus merupakan gambaran khas dari efusi pleura. Pada gambar tampak ditunjuk oleh panah putih. Kemudian ada konsolidasi yang terjadi pada area paru yang mengalami perubahan dari jaringan normal berisi udara menjadi jaringan yang lebih padat seperti cairan, nanah, darah, atau jaringan padat. Konsolidasi alveolar memberikan gambaran alveolus yang terkesan penuh dengan densitas yang bervariasi bergantung pada zat yang mengisi alveolus. Pada gambar tampak ditunjuk oleh panah hitam. Untuk melaksanakan Blue Protocol, yang pertama, letakkan probe pada ICS2 hingga 3 midclavikular dengan marker USG mengarah ke kaudal. Blue Protocol sendiri terbagi ke dalam beberapa stage. Untuk stage yang pertama, yaitu melakukan evaluasi lung sliding. Apabila terdapat lung sliding, maka evaluasi yang pertama A-line atau B-line. Apabila A-line, maka dapat dilanjutkan ke sequential venous analysis. Namun apabila ditemukan B-line atau didominasi oleh B-line, maka menunjukkan adanya edema paru. Jika lung sliding terganggu namun tidak hilang sepenuhnya dan ditemukan adanya A atau B-line, kemungkinan besar menunjukkan pneumonia. Namun apabila lung sliding tidak ditemukan sama sekali, maka pola B-line menunjukkan pneumonia dan pola A-line membutuhkan penilaian lung point. Jika terdapat lung point, maka menunjukkan pneumotoraks, dan apabila tidak terdapat lung point, maka diperlukan modalitas diagnostik lain. Stage berikutnya adalah stage kedua, di mana apabila didapati A-line, maka dilanjutkan dengan sequential venous analysis untuk mengevaluasi vena. Apabila terdapat trombus pada vena, maka akan menunjukkan adanya emboli paru. Namun jika vena bebas trombus, dapat beralih ke tahap berikutnya, yaitu Phelps point. Untuk tahap terakhir yaitu Phelps point, ini merupakan evaluasi dari area posterolateral pada dinding dada. Evaluasi di sini dilakukan untuk mendeteksi sindrom alveolar atau pleural. Jika hasil Phelps point positif, kemungkinan besar pasien mengalami pneumonia. Sementara apabila hasilnya negatif, ini mengarah ke COPD atau asma sebagai penyebab gangguan nafas akut. Dengan Blue Protocol atau protokol Blue, kita dapat mendiagnosis penyebab gagal napas akut dalam hitungan menit. Protokol ini sangat membantu dalam situasi darurat karena mengurangi ketergantungan pada pemeriksaan penunjang lainnya seperti CT scan atau hasil laboratorium. Pastikan untuk memahami setiap langkah agar kita dapat memberikan intervensi yang cepat dan tepat. Terima kasih.